Shalom, Sobat TSTI yang kekasih. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita tetap diberkati, dituntun Tuhan untuk memasuki bulan Januari tahun 2022. Kalau kita terbebas dari virus corona, atau kita mungkin terkena virus corona tetapi masih sehat sampai hari ini, itu adalah kemurahan Tuhan, dan itu adalah berkat dari Tuhan, itu pemberian-pemberian Tuhan. Selain keselamatan kekal, kita juga memperoleh pemberian-pemberian yang terbaik dari Tuhan lewat kehidupan kita, kesehatan, keuangan, dan segala hal. Nah, oleh karena itu di awal tahun ini, dalam bulan Januari ini, saya ingin membahas topik tentang pemberian yang terbaik. Kiranya topik yang akan kita bicarakan ini akan sangat membantu para Sobat STI, baik yang ada di Indonesia ataupun yang berada di luar negeri. Nah, sebelum membahas topik ini, saya memiliki gambar buah apel. Yang pertama adalah apel yang busuk, dan yang kedua adalah apel yang bagus. Kalau saya menawarkan, kira-kira kalau ada apel bagus dan apel busuk, pilih mana? Pasti pilih yang bagus. Kalau kita ingin memberikan hadiah kepada sahabat kita yang lain, pilihkan yang mana? Pasti pilihkan yang bagus. Tidak mungkinlah kita sebagai orang-orang percaya memberikan apel busuk kepada seseorang. Nah, ini maksud saya. Pada waktu kita ingin memberikan sesuatu kepada orang, kita memberikan yang terbaik. Pemberian yang terbaik itu yang sedang kita pikirkan dalam hidup kita. Nah, mari kita mengawali tahun 2022 itu dengan membuat perencanaan sebuah pemberian yang terbaik bagi Tuhan, sebab selama ini Tuhan sudah memberikan segala hal yang baik dalam hidup kita. Di Alkitab ada banyak contoh tokoh-tokoh yang hidupnya itu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan akhir hidupnya betul-betul diberkati. Salah satunya adalah Abraham. Dalam Kejadian pasal 24 ayat pertama dikatakan Abraham telah lanjut usia dan diberkati Tuhan di dalam segala hal. Nah, salah satu kebiasaan Abraham adalah ternyata dia selalu memberikan yang terbaik. Seperti dikatakan dalam pasal 18 ayat 6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti. Untuk siapa? Untuk tamu yang baru saja datang. Dan ternyata tamu itu adalah Tuhan sendiri yang memberikan berkat kepada Abraham, sehingga tahun depan Abraham dan Sarah memiliki seorang anak. Tokoh yang lain adalah Yakub. Di dalam pasal 43 ayat 11, lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Waktu Yakub ingin memberikan oleh-oleh kepada penguasa Mesir yang tidak lain adalah anaknya sendiri, Yakub memberikan hasil yang terbaik dari negerinya. Artinya begini, dia memberikan yang terbaik. Tokoh yang lain adalah Yusuf. Dalam Kejadian 47 ayat 11, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Jadi Abraham selalu membiasakan diri memberikan yang terbaik. Yakub memberikan yang terbaik. Yusuf memberikan yang terbaik. Yesus juga mengajarkan tentang seorang bapak yang baik adalah bapak yang memberikan yang terbaik dalam Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaskanlah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Yesus juga mengajarkan bahwa bapak di muka bumi pun juga memberikan yang terbaik. Nah, oleh karena itu hari ini lewat topik pemberian terbaik, saya ingin mengangkat dari satu keluarga, yaitu keluarga Yusuf. Ini masih sedikit berbau Natal, ya, mumpung masih bulan Januari. Kiranya sobat semua akan diberkati. Nah, kita mau belajar apa yang diberikan oleh Yusuf, apa yang diberikan oleh Maria. Yang pertama adalah pemberian terbaik dari Maria adalah rahimnya. Saya ulangi, pemberian yang terbaik dari Maria adalah rahimnya. Ada banyak yang dia bisa berikan kepada Tuhan, tapi satu di antaranya adalah rahimnya. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 18,
kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan dampak dari dia mengandung Roh Kudus karena dia belum bersuami, dalam hukum Yahudi tentulah ini sangat membahayakan nyawanya. Tetapi Maria menerima itu waktu dia bercakap-cakap dengan malaikat Tuhan bahwa aku ini hamba-Mu dan terjadilah seperti apa Engkau kehendaki. Artinya begini, bahwa Maria telah mempersembahkan rahimnya untuk Yesus bertumbuh sebagai janin dan lahir sebagai seorang anak manusia. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 mengatakan kepada kita, barang siapa percaya kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kata hati di sini menggunakan teks Yunani adalah koilia. Koilia sangat identik dengan hati, identik dengan rahim. Karena di muka bumi ini rahim yang mau dipakai Tuhan cuma satu, bernama Maria. Maka kita semua wanita-wanita yang hebat di bumi ini, sobat-sobat yang hebat, tidak mungkin rahimnya dipakai. Ya, kalau zaman sekarang kalau ada orang belum menikah lalu hamil, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Ya, itu pasti perbuatan dosa. Nah, hari ini yang mau kita persembahkan adalah koilia kita, hati kita. Begitu hati kita itu diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan kasih benih, kasih sperma, maka kelak akan lahir sesuatu yang ajaib. Makanya pesan Tuhan lewat Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di awal tahun ini, mari kita menyerahkan rahim kita, koilia kita, hati kita, supaya Tuhan menaruh benih. Semua sobat TSTI sudah ditaruh benih oleh Tuhan satu. Satu desa, satu jemaah dalam satu generasi. Itu sebuah benih yang kita terima. Mungkin ada yang awal STI dimulai. Saya dengan teman-teman saya menerima benih ini tahun 1985. Dan sampai hari ini, terus kami kerjakan. Karena itu benih ilahi. Kalau sudah kita kandung dalam koilia kita, maka itu akan terus kita lakukan sepanjang hidup kita. Jadi rahim inilah yang dipersembahkan oleh Maria, ini merupakan pemberian yang terbaik. Hari ini, mari serahkan hati kita. Kalau Tuhan menanamkan sesuatu dalam hati kita untuk merintis pos PI, merintis gereja, melakukan pelayanan-pelayanan, pasti akan terjadi keajaiban. Yang kedua, apa yang pemberian terbaik yang kita bisa lihat dari Yusuf? Dalam Lukas pasal 2 ayat 4 dan juga 6 dikatakan gini, demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Semula Yusuf berpikir mau menceraikan Maria secara diam-diam, tetapi karena malaikat Tuhan berkata supaya menerima Maria, maka Yusuf menerima. Tetapi jangan lupa, sesaat setelah dia menerima Maria sebagai istri, maka Yusuf harus sedikit banyak meninggalkan bisnis sebagai tukang mebel. Sebagai pengusaha mebel, dia harus meninggalkan itu demi Maria dan demi janin yang ada di dalam rahimnya. Hari itu Yusuf harus mendampingi Maria beserta dengan dirinya sendiri untuk mengadakan sensus, berangkat dari Galilea menuju Bethlehem. Ya, ini cocok apa yang dilakukan Yusuf ini dengan Markus 12 ayat 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Yusuf betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sehingga bagi Yusuf untuk mengadakan perjalanan jauh dari Galilea sampai ke Bethlehem kurang lebih 120 kilo. Ya, kalau 120 kilo itu ya kurang lebih dari kalau Jogja saya tidak sering mengadakan perjalanan. Kalau dari Salatiga itu biasanya sampai Pati, itu 120 kilo. Naik mobil saya 4 jam. Nah, kalau perjalanan kaki itu kurang lebih 4-5 hari. Kalau bawa orang hamil bisa mungkin seminggu. Artinya apa? Perhatikanlah bahwa pengorbanan Yusuf betul-betul berat. Ini bukan perjalanan yang ringan, tetapi Yusuf rela melakukan itu dengan segenap kekuatannya. Dia mengasihi Tuhan, dia meninggalkan bisnisnya, dia bukan pengangguran, tapi dia seorang pengusaha kayu sehingga tinggalkan semuanya itu. Dan setelah bertumbuh sekian lama, di bawah 2 tahun, Yusuf belum bisa kembali ke kampung halaman untuk meneruskan usahanya. Sebab malaikat Tuhan datang
bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, ya, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ya, sebelum 2 tahun Yusuf yang tadinya mungkin berencana untuk pulang ke kampung halaman belum bisa, sebab harus mengungsi ke Mesir. Jika dia tidak mengasihi istrinya, tidak mengasihi Tuhan Yesus, tidak mengasihi Tuhan, tentulah dia nekat pulang ke kampung halaman. Tetapi kita belajar dari sini bahwa Yusuf betul-betul mempersembahkan segala kekuatannya kepada Tuhan. Sehingga terjadilah akhirnya Yesus dipanggil Tuhan dari Mesir kembali ke bangsanya sendiri dan masuk ke sekolah kenabian, dan setelah usia 30 tahun Tuhan Yesus mulai terjun dalam pelayanan sehingga masyarakat menyebut dia sebagai seorang rabi. Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan sobat STI yang kekasih, bahwa mari rancang sesuatu di awal tahun ini. Dan yang saya mau sampaikan adalah mari rancang satu di antaranya adalah pemberian apa yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan di awal tahun ini. Maria telah memberikan rahimnya dan dampaknya sampai hari ini. Yusuf telah memberikan segala yang dimilikinya dengan segenap kekuatannya dan dampaknya sampai hari ini. Ya, mungkin ada satu di antara Bapak Ibu, mungkin ada sekian banyak, Tuhan, aku mau mempersembahkan satu pos PI lagi tahun ini. Aku mau bikin cabang 2 lagi. Ya, bulan Juli saya akan pelayanan ke Sumba. Salah satu alumni dari STI Bali, murid kami dulu, dia sudah mempersembahkan kepada Tuhan 3 pos PI. Dan tahun ini dia mau 1 pos PI lagi. Saya bilang, wah saya senang kalau yuk alumni seperti ini. Ya, salam untuk saudara Yahya Kalio. Juli saya akan datang ke Sumba dan saya akan mendorong terus supaya para alumni memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Salah satu di antaranya dengan memberikan pos-pos PI baru kepada Tuhan. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini akan mengilhami kita, akan memberi inspirasi kita supaya dari waktu ke waktu kita terbiasa memberikan yang terbaik. Sebab para nabi, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf juga melakukan yang sama. Tuhan memberkati kita semua, dan sepanjang tahun ini kita akan selalu memberikan hal-hal terbaik bagi Tuhan Yesus. Semua sobat semua diberkati. Haleluya. Amin.